Assalamualaikum, selamat siang. Di sini siang, ya menjelang siang lah. Kayaknya panas kayaknya. Tapi di daerah saya ini udah lama nggak hujan. Tapi dari info teman keluarga di seperti DKI itu sering hujan. Oh iya, kenapa video kemarin saya karena sumber utamanya sudah menghapus. Ya ini mencurigakan gitu loh, sumber utamanya kok menghapus, ada apa? Jadi apa ya? Entah itu jebakan Batman, entah itu akal-akalan, entah itu sandiwara drama. Orang-orang seperti kami ini tahu gitu loh. Karena memang dari sejak awal saya tahu video itu ya, makanya tidak saya sebut namanya. Biar asumsi kalian saja yang menilainya. Seperti itu. Jadi nggak mudah kepancing. Tapi yang namanya tupai, sepandai apapun pasti akan jatuh. Silahkan buat sandiwara drama untuk mendongkrak nama biar populer seperti artis. Silahkan buat aneka macam cerita yang wah atau aneka macam cerita hoax fitnah. Kalau orang seperti itu bisa dibaca. Ngopi pagi hari jelang siang. Oh ya, semalam saya tuh nonton video debatnya siapa ya, si Arya sama salah satu orang yang punya channel juga, nggak saya sebut namanya. Ini orang aneh nih. Di situ saya dapat satu kata, Kiai NU disenggol-senggol. Jadi soal ini loh, seperti salah satunya channel saya ya, dan banyak channel lainnya itu kan sering kadang menyenggol ketua PBNU. Nyenggolnya bagaimana gitu loh, tergantung konteksnya nyenggolnya bagaimana. Jadi memang sebagian orang itu masih salah memahami soal dialektika ulama-ulama atau tokoh NU itu masih banyak. Mereka masih banyak salah memahami. Jika misalkan Gus Yahya itu berbicara husnudon, jadi jangan dikira kalau misalkan Gus Yahya Stakuf itu husnudon soal Ba'alawi, lalu dikira itu antitesis atau anti penelitian, anti kajian. Tidak. Kan memang di umat muslim itu husnudon kan memang harus. Di dalam apapun, di dalam kiprah apapun kan memang harus. Jadi apa yang dikatakan Gus Yahya itu ya nggak salah. Ya benar memang, karena di umat Islam sendiri diajarkan untuk husnudon, bukan suudon. Nah ini orang-orang yang nggak paham ini dialektikanya orang-orang NU. Dia nggak memahami saat ada orang itu agak-agak beda dengan Gus Yahya Stakuf, atau bisa dibilang menginginkan atau menyarankan Gus Yahya Stakuf seperti ini, mereka menganggap itu nyenggol ketua PBNU, dianggap nyenggol atau bisa dibilang berseberangan atau dianggap memusuhi. Padahal tidak. Tidak. Harusnya dia kan bisa baca. Ada banyak video tentang misalkan di channelnya itu Gus Yahya Stakuf kayak apa. Oh ternyata wilain kok gitu. Jadi konteksnya itu kalau misalkan KNU atau ketua PBNU disenggol, itu disenggolnya tuh ya senggol harapan yang baik gitu loh. Mengharapkan yang mungkin lebih baik di situ itu. Jadi kalau misalkan berasumsi menyenggol kayak PBNU seakan-akan menentang, tidak. Kata siapa menentang? Soal husnudon itu kan jelas. Harus di apapun tempat, di apapun istilah, di apapun bahasan, di apapun masalah. Karena memang itu memang ajaran Islam. Tapi kalau kalian itu memahaminya itu seperti berseberangan,
atau menyinggung itu kalian artikan itu benci, memusuhi. Ininya Anda sendiri itu yang salah. Berarti belum tahu dialektikanya orang-orang NU. Bahkan di beberapa kesempatan yang baru itu, Gus Yahya itu kan berbicara apa? Tidak ada bedanya nasab turunan Nabi baik dari laki atau perempuan, sama. Yang membedakan itu kan mereka, Pak Alwi itu yang membedakan. Dia menerima hanya dari jalur laki. Kalau perempuan kan tidak, tapi kalau Wali Songo diterima semua. Itu kan ketahuan dari situ. Jadi memang posisinya kan berusaha di tengah gitu loh. Ya itu tadi, jangan salah mengartikan. Kalau kita ini banyak di antara teman ini misalkan agak nyerempet atau apa, terkesan memprotes, ya nggak masalah, namanya protes saja, nggak ada yang melarang protes kok, ya kan? Siapa yang larang? Atau perbedaan pendapat soal pandangan sesuatu kan nggak masalah. Yang penting satu, jangan seperti para kawarij, memurtadkan, mengkafirkan, memunafikkan, yang ngeri-ngeri lah banyak. Itu loh batasannya. Kalau cuman bahasan soal pilpres, bahasan soal nasab, soal penelitian, nggak masalah jika beda. Dan arti kata husnudon itu kan beda dengan konteks saya menolak Kiai Imaduddin misalkan. Saya menolak penelitian Kiai Imaduddin kan beda. Husnudon itu ada di mana-mana. Ininya lo ininya. Jangan salah Anda memaknai kata husnudon. Memahami cara-cara dialektika tokoh NU aja belum bisa kok. Rame di debatnya orang. Itu tandanya satu, kurang ngopi, kurang banyak baca, kadang juga kurang pergi jauh. Yang menjadikan orang itu cepat dalam memahami itu kan kadang apa ya, masih terkena bekas-bekas propaganda orang-orang yang intoleran itu kan dangkal, mendangkalkan akal loh. Mau dia tuh profesor, mau doktor, jika di kepalanya itu pendangkalan itu masuk ke kepalanya, lalu dianggap itu sebagai bagian dari ajaran inti agama, itu bisa mendangkalkan justru. Misalkan contoh propaganda itu, zaman dulu kan banyak ada kan, wah ada si A menghina masjid dengan menginjak sajadah pakai sepatu, itu menghina Islam, kan begitu. Apa hubungannya sajadah ini diinjak dengan sepatu? Kalau sepatunya bersih, suci ya gak masalah kan. Tapi kenapa di framing membenci Islam? Kan aneh. Nah itu mendangkalan itu. Lalu lagi misalnya si A si B, dia mengalami kasus entah itu perzinaan, entah kasus itu kawin paksa, entah itu kasus-kasus penghinaan dan lain sebagainya, karena dia sendiri yang salah, lalu dia itu apa, memframing ke orang-orang yang bebal itu, kamu harus minta maaf sama saya, minta maaf sama umat Islam. Kamu ya kamu, umat Islam ya umat Islam. Kalau masalah pribadi orang, personal, ya kamu, nggak usah bawa-bawa orang yang lainnya yang umat Islam yang mana. Itu kan sama saja, kamu mendompleng apa? Mendompleng Islam untuk pembenaran dirimu. Itu loh, itu pendangkalan loh. Itu biasanya dipakai orang-orang apa? Orang-orang yang suka seperti sistem negara khilafah itu banyak yang pakai begitu. Bahkan misalkan dia kesandung kali itu kan, kesandung batu kali. Jika ada orang yang naruh batu kali, juga begitu kali. Kamu harus sama umat Islam karena kamu membuat saya jatuh. Perilakunya yang salah saja, dia masih sempat bawa begitu kok. Apalagi yang lainnya, iya kan? Ini orang yang logikanya nggak masuk akal. Kok bisa dia salah, perilakunya dia salah sendiri, tapi saat salahkan orang, saat disorot orang disuruh minta maaf, bahkan minta maaf ke umat Islam, padahal yang salah dia. Ya itulah gitu loh.
pendangkalan pembodohan yang harus dilawan tuh yang seperti itu harus dilawan. Oke, sampai sini. Wassalam.